Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari kelompok Sosfit 19. Perkenalkan, nama saya Malia Alfisyara dengan NIM 18190251. Lalu ada teman saya. Perkenalkan, saya Maharani Dwi Anggraini dengan NIM akhir 109. Selanjutnya saja. Perkenalkan, nama saya Sadia dengan NIM akhir 105. Perkenalkan, nama saya Selamat Hadi, akhir saya 68. Web Sosfit 19 ini bertujuan untuk mendata barang-barang bantuan yang ditujukan untuk masyarakat atau rakyat yang terkena dampak dari COVID-19. Sosfit 19 adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk pendataan barang bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah COVID-19 maupun tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Sosfit 19 adalah singkatan dari Sosial COVID-19 yang artinya saling membantu untuk COVID-19. Aplikasi ini sangat mudah digunakan. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata barang bantuan yang masuk maupun keluar dengan data yang sangat jelas hingga bantuan barang bisa sampai ke tangan penerima tanpa korupsi sedikit pun. Fitur dalam aplikasi ini memang belum cukup lengkap, tetapi kami selalu berusaha mengembangkan aplikasi ini. Selanjutnya, kita masuk ke halaman pertama dari Sosfit 19 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya melanjutkan dari awal. Ini adalah tampilan awal program Sosfit 19. Ini adalah tampilan awalnya, ada tuliskan pendataan barang donasi corona. Ini adalah website simple yang mudah digunakan untuk mendata barang bantuan. Ini langsung aja kita login. Ini kita loginnya di sini. Ini kalau kalian lihat backgroundnya berubah, nanti akan dijelaskan di codingannya ya. Coba kita masukkan sama gitu ya, di sini bisa salah, bisa benar. Jika salah maka akan keluar JavaScript seperti ini, username atau password salah. Jika benar maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Oke, kita klik masuk. Ada JavaScript seperti ini. Kemudian ini tampilan beranda awalnya ya. Langsung saja kita masuk ke dalam data, akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan ya. Oke, untuk pilihan data kategori, di sini sudah terdapat beberapa data yang sudah diinputkan sebelumnya, yaitu kebutuhan kesehatan, kebutuhan makanan, kebutuhan sandang. Di sini kita bisa menambah kategori dengan menambah nama kategori, kebutuhan, kemudian simpan. Kemudian di sini juga terdapat mengedit dengan mengubah nama datanya, kemudian simpan dan menghapus data. Kemudian selanjutnya masuk ke pilihan data barang. Sama seperti yang tadi, di sini sudah terdapat kode barang, kemudian masukkan nama barang, ini kebutuhan makanan, kemudian satuannya, untuk stoknya 1000 ya. Oke, untuk lokasinya 0. Kemudian simpan. Kemudian kita dapat mengedit data ketika ada kesalahan dalam penginputan data.
simpan. Jadi di sini kita juga dapat menghapus data seperti pilihan data kategori tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani. Selanjutnya masuk ke data admin. Dalam data admin sendiri terdapat kode barang, nama admin, status admin, aksi. Dalam daftar admin kita dapat menambahkan admin, tambah admin, mulai dari username, kemudian password, nama admin, status admin, kemudian simpan. Setelah disimpan, maka akan muncul daftar admin baru. Data admin baru ini dapat diedit, setelah menentukan apa yang akan diubah, akan tersebut ada daftar. Kemudian ini adalah menghapus data. Selanjutnya di data organisasi tidak jauh beda dari data-data sebelumnya. Data organisasi juga terdapat daftar kode organisasi, nama organisasi, nomor telepon, nama ketua, dan aksi. Data organisasi sendiri dapat diubah dan ditambah. Nama organisasi, kemudian nomor HP, nama ketua, kemudian simpan data. Setelah data ditambahkan, maka akan otomatis terdaftar pada data barang. Kemudian data organisasi ini dapat diedit atau diubah. Disimpan kembali. Selanjutnya data juga dapat dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Al. Selanjutnya kita masuk di penyaluran barang. Di penyaluran barang ini kita dapat melihat penerima, pengeluaran, maupun stok dari barang. Kita pertama masuk ke penerima barang. Nah, di penerima ini kita bisa lihat ada kode terima, tanggal terima, jumlah item, nama organisasi, nama ketua, dan keterangan. Lalu kita coba untuk tambah penerima. Nah, di tambah penerima ini kita bisa masukkan nama barang. Itu bisa dengan beras, celana, masker, APD, telur, ataupun yang lainnya. Lalu kita masukkan jumlah. Lalu ini bisa masukkan departemen yang memberikan barang. Lalu keterangannya, lalu dapat kita simpan. Nah, barang yang kita terima tadi itu dapat dilihat di paling bawah, itu tanggal 17 Desember 2020 dengan satu item. Lalu yang memberikan itu ada yang menerima itu dari pertama ketua yaitu Unmul, dan yang memberikan itu adalah Himatik. Lalu di sini kita dapat melihat detail dari barang yang diterima. Dapat ditampilkannya itu nomor terima, tanggal terima, dan organisasi. Lalu kembali. Nah, lalu itu bisa juga, data tersebut bisa juga dihapus jika memang sudah
tidak terpakai maupun salah dalam penginputannya. Lalu kita lanjut ke pengeluaran barang. Nah, di pengeluaran barang ini sama dengan yang tadi, cuman di sini dia mencatat pengeluaran barang yang kita keluarkan dari penerima tadi. Kita dapat tambahkan barang apa yang akan kita keluarkan. Ini untuk barang yang disumbangkan. Kalau kita simpan. Nah, di sini dapat terlihat dan tercatat pengeluaran barang yang kita keluarkan di hari ini. Lalu sama dengan item yang tadi, kita juga dapat melihat item detail dan item hapus. Di detailnya kita dapat melihat ini tanggal keluarnya sama nomor barang keluar yang kita keluarkan. Nah, kita coba untuk menghapus item tadi, nomor barang tadi. Nah, terhapus untuk barang yang kita hapuskan. Lalu kita masuk ke stok barang. Di stok barang ini kita dapat melihat barang-barang apa saja yang masih ada ataupun barang-barang yang sudah kita kurangi tadi untuk pengeluaran. Jadi di sini dia jumlahnya dapat berkurang ataupun bertambah. Lalu di sini kita bisa lihat dari history. Nah, di history ini keluar keterangan kategorinya, lalu spesifikasi, lokasi, dan stok awalnya tadi berapa pieces. Kita cek kembali. Nah, setelah itu kita bisa keluar logout dan kembali ke halaman pertama. Kemudian langsung saja ke stok. Adalah tampilan dari stok awalnya, dimana kita menggunakan PHP yang mengandung konteks sampai dan semacamnya. Jadi di dalam program ini kita menggunakan fungsi href untuk memanggil link atau untuk alamat tujuan yang kita ingin panggil. Kita lanjut saja ke bawah. Ini adalah besaran bunyinya status, sebarnya status. Kemudian di sini saya menggunakan background layarnya dengan ekstensi JPG. Kemudian lanjut saja ke bawah. Di bawahnya adalah ke bawah. Ini adalah menu-menu ya, menu yang terdapat di tampilan awalnya. Terdapat beberapa, dan ini adalah yang pertama kali muncul ketika membuka web, yaitu adalah informasi tentang pendataan barang dengan corona. Nah, seperti ini. Kita lanjut saja ke deskripsi dari corona, yaitu di bagian layar kedua. Nah, di sini informasinya seperti ini, codingannya. Oke, nah ini layar yang kedua. Mungkin yang paling bawah itu adalah bagian dari copyright. Mungkin next aja ke source code-nya karena banyak. Jadi kita langsung ke bagian beranda kali ya. Ya beranda ya. Ya, ini beranda ini kita menggunakan huruf juga untuk memanggilnya. Kemudian kegunaan dari itu meta itu adalah untuk menyatakan deskripsi yang memberi keterangan dari website tersebut, tampilan website tersebut untuk bagian-bagiannya. Kemudian ke bawah lagi, oke, ini juga masih menggunakan ekstensi PNG untuk tampilannya. Nah, di sini saya menggunakan password tipe placeholder, yang mana
ini langsung tersambung kepada database di MySQL. Mungkin lanjut aja. Oh ya, di sini juga saya menjelaskan sedikit, di dalam program ini kita mengandung bootstrap sedikit untuk memberikan kerangkanya gitu, supaya lebih menarik. Mungkin lanjut aja ke bagian koneksinya, karena di dalam web ini yang paling penting itu dan paling susah itu adalah cara pengoneksiannya. Jadi di dalam pengoneksian ini sangat riskan, sangat sering bermasalah untuk supaya bisa membuka website yang kita buat itu. Mungkin lanjut aja Bang Slamet di bagian menu dari beranda, silakan dijelaskan. Ya, masuk ke beranda atau tampilan setelah login, teman-teman ya. Di sini sama tadi meta yang dikatakan Bang Salman. Kemudian ada title di sini, samping title ada ikon. Di sini juga menggunakan sedikit bootstrap ya untuk kerangka. Kemudian ada background dari tampilannya itu sendiri. Sini. Kemudian ada navigasi bar. Kemudian ada fungsi logout di sini. Ini logout.php. Kemudian ada tampilannya di sini ya. Jadi setelah login dia akan muncul notifikasi ya. Nah di sini nih ada beranda, data, dan penyaluran barang. Nah, ini codingannya ada di sebelah sini. Ada beranda, ada data. Nah di data itu ada isinya, ada data kategori, data barang, data admin, data organisasi. Kita kalian lihat. Di bawahnya ada penyaluran barang, isinya ada penerimaan barang, pengeluaran barang, dan stok barang. Lanjut, ada detail stok barang. Ini nih untuk menyimpan stok barang yang telah dimasukkan. Kemudian ada fungsi tanggal, ini untuk membentuk tanggal-tanggal yang telah difungsikan tadi. Di bagian data, penyaluran barang ya. Jadi contohnya ada fungsi tanggal. Lagi untuk home ini untuk menginputkan semua data inputan pakai get atau variabel super global. Kemudian ini fungsi logout yang tadi di awal ya. Jadi ketika kalian tekan tombol logout, maka akan tampil alert seperti ini, JavaScript Anda telah keluar. Dan ini ada stok barang yang ada di tabel barang ya. Ini isinya ada kode barang, nama barang, kategori, stok awal, stok terkini. Lanjut masuk ke data admin ya. Nah, di sini data admin biasa ini title-nya atau header. Mana di data admin. Nah, ini. Kemudian ada fitur tambah admin di sini. Nah, di sini menambahkannya nanti di tabel login teman-teman ya. Kemudian di sini ada tampilan kode admin, nama admin, dan status admin ya. Ini
PHP-nya ya, untuk nyambungkan ke database juga. Di sini ada hapus admin ya, seperti itu. Ada delete di sini ya, delete from table login. Kemudian tambah admin di sini ya, kayak select max, jadi ditambahkan namanya. Ini untuk penambahannya, ditambahkan into table login, dan ini isinya untuk penambahannya nih, sesuai di sini, sesuai variabel. Ada SID login, username, kode kategori, dan seterusnya. Jika berhasil ditambahkan, maka akan muncul data berhasil ditambahkan seperti ini, atau JavaScript ya. Kemudian lanjut ke ubah admin ya, sama ubah admin di sini sama seperti tadi. Ini dideklarasikan menggunakan variabel seperti ini, itu menggunakan update ya. Jadi di sini fungsinya ada hapus, tambah. Jadi terus kalau teman-teman belajar basis data di sini update, menggunakan update. Bedanya update kalau yang tadi adalah delete dan insert into gitu. Kemudian masuk ke data barang, itu sama aja ya teman-teman, bedanya cuman namanya aja. Kalau tadi data admin, kalau ini data barang ya. Telekom tabel barang, data barang, dan ini isinya. Kemudian hapus barang juga pakai delete, sama seperti di admin. Tambah barang juga sama, cuman beda namanya aja. Nah, insert into ya, tambah barang. Ubah barang pasti update, sama cuman tabelnya beda dan namanya yang beda. Kemudian masuk ke data kategori. Ini ada button, ngambil dari tabel kategori, menunya ada kode kategori dan nama kategori. Lanjut ke hapus kategori, sama menggunakan fungsi delete ya, yang ada di MySQL. Kemudian tambah barang, insert into, sama ya, jika berhasil ditambahkan keluar data kategori. Dan ubah kategori yang menggunakan update. Jadi data admin, data barang, data kategori itu semuanya sama, cuman tabelnya aja yang berbeda. Itu pula dengan data organisasi ya. Semuanya sama, tampilannya sama, kemudian juga fungsinya sama. Ini delete juga, hapus organisasi, tambah organisasi juga begitu ya. Kemudian ubah organisasi juga sama, gunakan update juga. Nah, lanjut ke penerimaan ya. Ini ada data penerimaan. Apa? Langsung kesimpulan aja bang, durasinya karena zoomnya ya, saya cuma nampilkan aja ini codingnya data penerimaan. Ini saya kalian lihat ini detailnya, hapus, tambah. Begitu pula di pengeluaran ya. Kalau di pengeluaran ini kebalikannya, ada data, detail, export, hapus, dan tambah. Oke, itu aja mungkin yang terakhir dari codingnya. Langsung masuk ke kesimpulan dari project kami ini, yaitu bertujuan untuk memudahkan para himpunan mahasiswa yang ada di Unmul ini untuk mengkoordinasikan sumbangannya seperti itu untuk korban dari COVID ini ya, COVID-19, oleh yang dinaungi oleh Unmul. Jadi web ini dia seperti kepalanya itu, seperti jadi pusatnya untuk pengumpulan dari para hima-hima itu. Dan juga di dalam project ini kami mengandung beberapa bahasa, yaitu dari PHP, HTML, CSS, dan JavaScript seperti itu. Mungkin kendalanya dari kami selama membuat project ini itu adalah kurangnya kesibukannya waktu yang dikejar oleh kuliah-kuliah lain, karena kuliah kita di press hanya 2 bulan dengan bermacam tugas yang banyak.
diberikan oleh dosen, jadi sehingga kami hanya bisa memaksimalkan proyek kami seperti ini tampilannya. Mungkin dari teman-teman kendalanya siapa gitu saat pembuatan proyek kita ini? Kalau dari saya terlebih lagi ya, saya kan basicnya dari SMA, saya baru mengenal web ya di akhir-akhir ini, kemudian langsung dihidangkan dengan tugasnya seperti ini ya, belajarnya ekstrim gitu ya. Mungkin yang kalau saya kurang paham ada di PHP ya, karena lumayan susah. Kalau di HTML sama CSS itu insya Allah sudah menguasai. Itu aja sih. Teman yang lain ada tanggapan seperti itu atau tidak? Memang kalau orang yang basicnya dari SMA itu belum pernah mencoba dunia programming, itu agak sulit untuk membuat project seperti ini, karena untuk membuat project seperti ini dengan tampilan menarik itu dia sudah menggunakan berbagai macam bahasa di PHP, JavaScript dan lainnya begitu. Dan juga kami dalam membuat project ini kami menggunakan platform seperti GitHub atau seperti platform lainnya untuk mengkoordinasikan project kegiatan kami ini supaya cepat selesai. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman terkait project kita ini? Jika tidak ada, saya tutup aja ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok sosis dari kelas ilmu komputer 2018B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.